إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kami wasiatkan untuk diri kami pribadi dan kepada para jamaah sekalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan setiap apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dilarang, besar ataupun kecil, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Di dunia selamat dari fitnah syubhat dan syahwat, dan di akhirat selamat dari azab neraka waliya na'udzubillah. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mendengar berita dan kondisi saudara kita yang ada di Palestina sana, sebagaimana berita-berita yang telah tersiar di kalangan kita semua di media sosial dan yang lainnya, maka kita bisa melihat bahwasannya di saat inilah seorang muslim menginginkan kebangkitan Islam. Sebagian orang dalam masalah menginginkan kebangkitan Islam, ada yang menempuh cara-cara yang haram dan ada pula yang menempuh cara-cara yang baik. Maka terlepas dari itu semua, perlu kita sadari bersama bahwasannya Islam pernah berjaya dan Islam pernah menaklukkan bangsa Yahudi, yaitu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dari kota Makkah menuju Madinah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengusir bangsa Yahudi dari tanah Madinah, sehingga mereka terusir ke wilayah Khaybar. Kemudian setelah kita mendengar bahwasannya Islam pernah berjaya dan Islam pernah menaklukkan bangsa Yahudi, ada satu pembahasan yang harus kita perhatikan ketika kita menginginkan kebangkitan Islam. Siapapun diri kita, apapun status sosial kita, kita menginginkan Islam berjaya di atas muka bumi. Kita menginginkan Islam menjadi satu-satunya agama yang berada di atas muka bumi, yang memberikan rahmatan lil alamin, memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama, baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang-orang kafir. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang melupakan satu titik yang menjadi pondasi kebangkitan Islam, yang saat ini sebagian orang masih melupakannya, meskipun di tengah-tengah maraknya berita tentang Palestina dan yang lainnya. Pernahkah Anda mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah untuk menancapkan pondasi-pondasi kebangkitan Islam dan kejayaannya, maka yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kebangkitan Islam adalah mendirikan masjid dan memakmurkannya.
Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid? Bukan mendirikan sekolah. Bukan berarti sekolah tidak penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan masjid, bukan mendirikan tempat-tempat perkumpulan. Bukan pula mendirikan tempat-tempat yang menuju kepada kehinaan. Bukan pula tempat-tempat yang bisa membuat seseorang asyik dengan urusan dunianya. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membangun tempat-tempat bisnis. Yang pertama kali dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masjid. Karena dari masjid itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat untuk menjadi seorang alim, untuk menjadi seorang kesatria, untuk menyebarkan ilmu agama. Masjid merupakan satu titik peradaban Islam yang apabila masjid diberdayakan, Islam pasti akan jaya, dan apabila masjid ditelantarkan, maka Islam pun demikian. Jika seandainya Anda ingin melihat bagaimana kekuatan umat Islam dan kebangkitannya, maka tidak perlu jauh-jauh Anda melihat kepada negeri-negeri di luar Indonesia. Cukup bagi Anda satu tolak ukur terpenting dalam kehidupan kita dan mata kita adalah masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Ketika kita menjumpai masjid-masjid ini semakin sepi, menunjukkan kaum muslimin tidak lagi tertarik dengan peradaban Islam dan kejayaannya. Dia melupakan suatu tempat pokok di mana disitulah dimulai agama Islam, dimulai kejayaannya, dan di tempat itulah peradaban Islam semakin berkembang. Tidak ada sejarah berlalu setelah Khulafaur Rasyidin, khilafahan Khulafaur Rasyidin, dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah, dilanjutkan oleh bani-bani yang lainnya, kecuali ketika mereka memasuki suatu wilayah dan telah menaklukkannya, mereka pasti akan mendirikan masjid di wilayah tersebut. Disebutkan dalam sebuah kisah ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan Andalusia. Dan kita tahu Andalusia saat itu bukan sekedar Spanyol. Andalusia saat itu adalah 3 negara, Perancis, Portugal, dan Spanyol, menjadi satu wilayah disebut dengan Andalusia. Pada saat kaum muslimin telah menaklukkan Andalusia dan menguasai Andalusia, maka saat itu pemerintah saat itu berinisiatif untuk mendirikan masjid besar beserta perpustakaannya untuk menjadi kiblat ilmu bagi negeri-negeri barat. Maka lahirlah dari situ, berkembanglah ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu akhirat, yang mana orang-orang barat terdahulu mengambil ilmu dari Islam. Mereka melihat bagaimana kehidupan masjid-masjid kaum muslimin. Maka disinilah terkadang kita melupakannya fungsi dari masjid. Tidak sekedar dibangun, akan tetapi masjid menjadi awal mula bagi kita untuk menciptakan peradaban. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Di situasi seperti ini, bisa saja dan silahkan saja dan silahkan bagi kita untuk memboikot semua produk-produk Yahudi. Akan tetapi jangan pernah Anda memboikot masjid. Sekali lagi kami ucapkan kepada kita semua, silakan bagi Anda yang menginginkan untuk memboikot produk-produk Yahudi, dan ini bagus sebagai bentuk perlawanan kita kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi jangan pernah Anda memboikot masjid, karena masjid bukanlah produknya orang Yahudi. Masjid adalah program dari Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah tempat di mana Allah menginginkan kebaikan bagi semua hamba. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi ta'ala aswaquha. Dan tempat-tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar-pasarnya. Anda bisa melihat hari ini. Silakan Anda melakukan survei, berapa persentase di antara kaum muslimin
yang tersibukkan dirinya di dalam masjid, ataukah mereka menyibukkan dirinya dengan pasar dan perdagangan sehingga mereka melupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kita akan mengatakan bahwasannya pasar lebih ramai daripada masjid. Jalan-jalan, pertokoan dan yang lainnya lebih ramai daripada masjid. Manusia saat ini dan kaum muslimin masih begitu lalai dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam sebuah hadis yang hasan menurut Syalbani rahimahullahu taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Masjid al-masjidu makanu kullin taqiyyin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masjid adalah tempat bagi setiap orang yang bertakwa. Artinya apa? Ketakwaan bisa dibentuk di dalam masjid. Ketakwaan bisa dibentuk di dalam masjid. Maka inilah patokan dan tolak ukur dari semuanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan setiap orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa golongan di antaranya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Maka kami menasihati untuk diri kami pribadi, kepada Anda wahai para jamaah, dari seorang laki-laki kepada sesama laki-laki, kewajiban Anda sebagai laki-laki adalah sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Jangan pernah memboikot masjid-masjid Allah dari hati-hati Anda. Jangan pernah membenci masjid-masjid Allah dari jiwa-jiwa Anda. Hidupkanlah masjid. Salatlah 5 waktu di masjid. Karena sungguhnya itulah kewajiban Anda sebagai seorang laki-laki. Silakan Anda berargumen dengan pendapat para ulama yang mengatakan bahwasanya salat berjamaah, Ustaz, bukankah hukumnya sunnah muakkadah? Silakan Anda berargumen dengan itu. Tapi ingatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala yang berpendapat demikian pun beliau begitu rajin pergi ke masjid. Maka kepada kita semua wahai para lelaki, janganlah engkau boikot masjid Allah Subhanahu wa taala ini dari hati-hatimu. Janganlah engkau datang ke masjid hanya sekedar 1 pekan sekali. Janganlah engkau datang ke masjid hanya 1 tahun sekali. Tapi jadikanlah masjid sebagai tempat terindah untuk ibadah kepada Allah. Salatlah 5 waktu di masjid, berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Anda mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda. Sejak Anda keluar dari tempat Anda melangkah, Anda mendapatkan pahalanya. 1 langkah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki melangkahkan kakinya ke masjid, maka 1 langkah tersebut akan mendapatkan 1 kebaikan, dan Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan 1 dosa. Kemudian Allah angkat derajatnya 1 tingkatan, dan semua kebaikan-kebaikan tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Orang yang melangkahkan kakinya ke masjid saja mendapatkan fadilah dan keutamaan yang sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan orang laki-laki, kaum laki-laki yang mereka mendirikan salat berjamaah di masjid? Maka mereka pun akan mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Salatul jamaati afdalu min salatil faddi bisab'atin wa 'ishrina darajah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang salat berjamaah maka ia lebih utama daripada orang yang salat sendirian. Dia mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada orang-orang yang salat sendirian. Maka ini motivasi untuk kita semua. Jangan enggan, jangan malas. Sesibuk apapun dirimu, datanglah ke masjid. Sesibuk apapun perniagaanmu, tidak ada yang lebih penting daripada salat. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memuji laki-laki yang senantiasa berada di masjid, yang setiap waktu berada di masjid, tidak. Tapi yang Allah puji, kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu kaum laki-laki
yang mana jual belinya, bisnisnya, pekerjaannya, perniagaannya tidak membuat ia lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, tidak membuat ia lupa dari mendirikan salat. Wa itaiz zakah, tidak membuat ia lupa untuk menunaikan zakat. Mengapa ia lakukan itu? Yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ia takut akan datang suatu hari di mana hati dan pandangan diputar balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memuji orang senantiasa di masjid. Akan tapi yang Allah puji adalah orang yang saat tiba waktunya ke masjid dia segera datang ke masjid. Karena ia mengerti bahwasanya perniagaannya, semua bisnisnya tidak ada yang terbaik untuk dia kecuali semuanya harus mengantarkan untuk memudahkan dirinya menuju masjid. Apapun mobil Anda, apapun kendaraan Anda, semahal apapun kendaraan yang Anda miliki, tidak akan pernah bisa menambah derajat Anda di hadapan Allah jika seandainya kendaraan tersebut tidak menjadi wasilah kemudahan bagi Anda untuk pergi ke masjid. Pernahkah Anda mendengar Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orangnya buta, rumahnya jauh dari Masjid Nabawi saat itu, berada di pinggiran kota Madinah. Pada suatu ketika Abdullah bin Ummi Maktum dia minta uzur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bolehkah aku tidak sholat berjamaah di masjid? Aku sholat di rumah, karena engkau tahu kondisiku. Aku orang yang buta, tidak ada yang menuntunku, rumahku jauh." Maka pada saat awal mendengar, Nabi SAW mengatakan boleh. Kemudian setelah itu Nabi terdiam dan berbalik lagi kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Asami'tal adhan? Asami'tal adhan? Apakah engkau mendengar adhan wahai Abdullah bin Ummi Maktum? Maka Abdullah mengatakan, iya, aku bisa mendengar adhan, telingaku masih sehat, aku bisa mendengar adhan. Apa kata Nabi SAW? Kalau begitu, sholatlah engkau berjamaah di masjid. Apakah kita buta? Apakah kita tidak bisa berjalan menuju masjid? Tidakkah kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala anhu? Asami'tal adhan? Apakah kalian mendengarkan adhan? Baru saja kita dengarkan adhan. Ketika ada ajakan salat, ada lafaz hayya 'alas salah, apa yang harus kita jawab? La haula wala quwwata illa billah. Apa maknanya? Meskipun panggilan azan terdengar dari telinga kita, dari jarak yang paling dekat ataupun dari jarak yang paling jauh, jika seandainya bukan karena kekuatan dan daya upaya dari Allah, maka hati seorang muslim tidak akan pernah tergerak untuk ke masjid. Hanya orang-orang istimewa yang Allah gerakkan hatinya untuk menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkannya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi cintailah masjid-masjid Allah. Hidupkanlah dengan ibadah kita, salat di dalamnya, tuntutlah ilmu dan pelajarilah ilmu agama. Anda tidak akan pernah bisa meraih kebangkitan Islam dan kejayaan jika seandainya kita tidak mempelajari agama Islam. Bagaimana Islam akan diperjuangkan sedangkan kita tidak mengenal ajaran Islam kecuali hanya sekedar KTP saja? Betapa banyak dari hukum-hukum Islam yang belum kita ketahui. Maka pelajarilah ma'asyiral muslimin, karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintailah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, karena sungguhnya Anda suka atau tidak suka, masjid adalah tempat yang paling nyaman di dunia. Tempat ternyaman di dunia adalah masjid. Anda suka atau tidak suka? Betapa banyak orang yang sulit istirahat setelah ia penat dari pekerjaannya ketika ia pulang ke rumahnya. Akan tetapi ia mudah untuk istirahat, tenang, tertidur ketika di masjid. Betapa banyak orang yang suka atau tidak suka,
Ia akan kesulitan tidur ketika di rumah, ketika di kantor, ketika di pekerjaannya, ketika di warung, ketika ia bertemu dengan kawannya. Apakah ia tenang? Tidak. Tapi ketika ia masuk ke dalam masjid, salat, mendengar zikir Allah, mendengar ceramah, mendengarkan khutbah, Anda akan merasa tenang. Percaya atau tidak? Bukankah Anda pasti akan mengakui dalam hati kecil Anda, tidur yang paling nikmat adalah tidur ketika khutbah Jumat? Anda suka atau tidak suka, Anda harus mengakui itu. Itulah masjid. Bagaimana Allah letakkan sakinah, Allah letakkan rahmah, Allah letakkan ketenangan, Allah letakkan rahmatnya di dalam masjid. Akankah kita masih menjauhkan diri dari masjid? Silakan Anda bandingkan masjid dengan tempat lain, silakan. Silakan Anda bandingkan masjid dengan tempat-tempat kemaksiatan, silakan. Tidak ada hal yang lebih nikmat untuk melupakan semua masalah kita kecuali tempat terbaik itu adalah masjid. Betapa banyak orang yang mengatakan, Ustaz, kami ini sulit untuk istirahat. Bagaimana Ustaz? Kami terjangkit penyakit insomnia sehingga kami sulit untuk tidur. Akan tapi ketika ia berada di masjid, di majelis ilmu, salat, dia merasakan tenang, merasakan aman, merasakan nikmat. Bahkan sampai ia tidak menyadari bahwa ruhnya telah pergi dan ia pun tertidur darinya. Ma'asyarul muslimin rahimun rahimakumullah. Lihatlah bagaimana fitrah seorang muslim pasti mengakui tentang itu. Maka perbaikilah diri kita, interaksi kita dengan masjid-masjid Allah. Ramaikanlah masjid Allah, salatlah kita di dalamnya, agar supaya kita meraih kebangkitan Islam yang sempurna. Kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa yaqdi al hajat. Allahumma izzal Islam wal muslimin wa dhilla syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'adin ya qawi ya matin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salat.